lagi dengan saya Ramayanti Alfian Rusid. Kali ini kita akan bahas Vedic astrologi dari Raffi Ahmad. Siapa yang tidak kenal Raffi Ahmad? Pasti pada kenal ya. Kita tahu bagaimana Raffi Ahmad dengan segala macam berita yang pernah muncul di media terkait dengan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad lahir di Bandung tanggal 17 Februari tahun 1987. Dari Vedic astrologinya, Raffi Ahmad ini ascendennya adalah Taurus. Taurus itu Venus. Kemudian di house pertamanya planetnya kosong. Kemudian di rumah kedua atau di house kedua planetnya juga kosong, tapi di sana Gemini itu Merkuri. Kemudian di house ketiga planetnya juga kosong. Di sana Cancer itu Moon. Di rumah keempat juga kosong planetnya. Di sana ada Leo itu Sun. Kemudian di rumah kelima planetnya ada Moon dan Ketu. Rasinya Virgo itu Merkuri. Kemudian di rumah keenamnya ada Pluto planetnya. Di sana ada Libra itu Venus. Kemudian di rumah ketujuh ada planet Saturnus. Di sana ada Scorpio, Mars. Rumah ke-8 ada planet Neptunus, Venus dan Uranus. Di sana Sagittarius rasinya. Sagittarius itu adalah Jupiter. Kemudian rumah ke-9 planetnya kosong. Di sana ada Capricorn itu adalah Saturn. Rumah ke-10 ada planet Sun dan Merkuri. Kemudian di sana adalah Aquarius rasinya. Aquarius itu juga Saturn. Kemudian di rumah ke-11-nya ada planet Jupiter dan Rahu. Di sana Pisces itu adalah Jupiter. Kemudian di rumah ke-12-nya ada planet Mars. Di sana rasinya Aries itu Mars. Di rumah ke-11 di sana ada planet Jupiter dan Rahu. Kalau Jupiter di rumah ke-11, apalagi di sana rasinya Pisces itu Jupiter. Ini artinya uangnya terus bertambah, membesar dan membesar. Kita tahu ya, Raffi Ahmad disebut sebagai Sultan Andara. Nah, ini terlihat dari Vedic astrologinya. Kemudian tadi di rumah ke-12-nya ada planet Mars. Planet Mars itu rasinya di sana Aries itu Mars. Kemudian di rumah ke-12-nya ini disebut multikrona. Multikrona itu artinya jadi ada pembagian gitu ya. Mungkin saya ini agak sedikit teknikal, tapi saya sampaikan aja bahwa di rumah ke-12-nya itu multikrona karena di sana Mars kemudian bertemu dengan Aries. Artinya dan di derajat planetnya pun juga kecil. Artinya ini sangat-sangat luar biasa. Raffi Ahmad itu impulsif kalau berkaitan dengan membelanjakan uangnya. Jadi bisa sangat-sangat sebenarnya sangat nih ya, maha sangat untuk membelanjakan uangnya. Gak apa-apa juga. Tadi di rumah ke-11-nya ada Jupiter, kemudian rasinya juga Pisces gitu. Berarti itu di rumahnya dia bisa dapat bertambah. Tinggal diatur aja nih apakah memang yang dibelanjakannya itu seperberapanya dari apa yang didapat juga ya. Kemudian tadi kalau dilihat di rumah ke-8-nya ada planet Neptunus, Uranus dan juga Venus. Kalau bicara Neptunus, Uranus di rumah ke-8 itu berkaitan dengan kemungkinan pernah mengalami yang namanya penipuan. Saya nggak terlalu ngikutin sih apakah ada berita tentang itu gitu ya. Kemudian indikasi lainnya adalah bisa saja tiba-tiba dapat gitu warisan gitu yang sebenarnya bukan garisnya dia. Nah ini nanti saya sebutkan ya.
kaitannya bagaimana nih dengan Venus di sana dan juga setelah umur 36 tahun. Kalau yang tadi saya sebutkan itu adalah diagram tentang kelahirannya Raffi Ahmad berdasarkan tanggalnya. Nanti saya menjelaskan sedikit setelah umur 36 itu seperti apa. Balik sedikit tadi ke Neptunus dan Uranus di rumah ke-8 bisa saja mengalami kondisi ada penipuan, kemudian juga ada kehilangan, kemudian juga mungkin ada sesuatu yang akhirnya harus direlakan pergi gitu ya. Di sini disebut sebagai kematian. Tadi juga indikasi berikutnya yang bukan garisnya dia bisa dapat warisannya, atau bisa jadi nggak dapat sama sekali. Tapi kalau saya lihat di sini karena ada Venus di rumah ke-8, warisannya dapatnya itu dari pasangannya. Jadi sepertinya pasangannya memiliki banyak warisan dan akhirnya Raffi pun juga quote unquote merasakan itu gitu ya, bahasa saya seperti itu. Jadi itu yang tergambar di rumah ke-8-nya. Kemudian tadi ada Rahu juga ya di rumah ke-11 selain planet Jupiter. Nah, Rahu di rumah ke-11 biasanya ini mengindikasikan kalau menjalin hubungan, entah itu lawan jenis atau hubungan dengan yang maksudnya menjalin relasi gitu ya dengan orang lain, itu cenderung complicated. Mungkin kalau dikaitkan dengan beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang usianya lebih tua gitu. Banyak sekali kan ya berita-berita menyangkut itu. Sebentar nanti dibilang orang tuanya atau keluarganya setuju, sebentar nanti dibilangnya kurang setuju dan sebagainya, akhirnya juga nggak jadi gitu. Nah itu terindikasi. Sebelumnya juga pernah ya menjalin hubungan dengan artis lain, itu rasanya juga berita-berita yang tersiar itu memang cukup complicated. Kalau dengan pasangan sekarang, saya nggak terlalu mendapatkan berita itu ya dari yang saya dengar. Tapi ini terlihat di Vedicnya. Ada Rahu di birth chart-nya atau di diagram dari tanggal lahirnya, ini menggambarkan memiliki hubungan yang complicated. Kemudian tadi ada Ketu, planet Ketu di rumah ke-5. Ini mengindikasikan bisa saja mengalami anaknya meninggal atau keguguran. Saya ingat tahun 2020 sekitar bulan Maret muncul berita kalau istri dari Raffi, Nagita atau disebut Gigi, nama panggilannya, mengalami keguguran dan waktu itu katanya sedih sekali. Nah ini terindikasi nih dari rumah ke-5 dari bercatnya Raffi, di sana ada Ketu. Dan mudah-mudahan kehamilan yang saat ini berjalan dengan lancar ya sampai nanti proses kelahirannya, amin. Kemudian tadi saya juga menyebutkan bahwa Raffi Ahmad ini dari tanggal lahirnya, naksyatranya ini adalah Hasta. Biasanya nasyata hasta ini menggambarkan orang yang bekerja di bidang seni atau menghasilkan dari bidang seni. Kita tahu ya, Raffi Ahmad ini memang besarnya ini dari dunia keartisan. Nah ini cocok nih dengan nasyatranya yang memang sudah menggambarkan bahwa Raffi Ahmad ini adalah seorang bisa dikatakan seniman. Seniman banyak ya, ada seniman peran gitu ya, atau disebut sebagai aktor. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan seni. Saya balik sedikit lagi di rumah ke-5-nya, di rumah ke-10-nya ada planet Sun dan Merkuri. Nah, kalau planet Sun ada di rumah ke-10, ini mengindikasikan bahwa seseorang bisa berkarir berkaitan dengan institusi atau lembaga di pemerintahan atau lembaga negara, dan atau berkarir di pemerintahan gitu ya. Tadi kan institusi atau lembaga, atau bergabung atau support atau di profilnya ini bekerja sama gitu. Jadi profil Raffi Ahmad bekerja sama dengan lembaga atau institusi
pemerintahan. Kemudian ada Merkuri di sana, itu memang menggambarkan intelektual. Tinggal Raffinya mau nggak untuk misalnya sekolah lagi atau mendalami sesuatu. Saya jadi ingat berkaitan dengan Sun di rumah ke-10-nya Raffi Ahmad dan berkaitan dengan karir atau menjalin kerjasama dengan lembaga atau institusi pemerintahan. Beberapa waktu lalu ada informasi kalau Raffi Ahmad akan disandingkan dengan salah satu anak Ma'ruf Amin di Pilkada Tangerang Selatan. Santer banget tuh informasi mengenai itu atau berita mengenai itu. Walaupun akhirnya tidak jadi ya disandingkan dengan Raffi Ahmad, tetapi kalau dilihat dari bercatnya memang potensi itu ada untuk Raffi Ahmad. Tinggal sekarang bagaimana mendapatkan kesempatan yang pas. Kesempatan yang pas itu bisa jadi waktunya, sosoknya atau pasangannya tepat atau enggak gitu ya, berkaitan dengan pemerintahan, dan juga pas nggak deal-dealannya gitu ya. Kalau kita bicara tentang hal itu kan pasti harus ada deal-dealan. Kemudian saya juga ingat beberapa waktu yang lalu Raffi Ahmad pernah menjadi salah satu influencer berkaitan dengan vaksin. Jadi waktu awal vaksin sudah mulai digalakan oleh pemerintah, Raffi Ahmad ini menjadi salah satu ikon untuk mengajak masyarakat ikut vaksin. Nah ini yang tadi saya katakan. Terlihat ya dari rumah ke-10-nya di sana ada Sun, itu Raffi Ahmad memang punya kecenderungan untuk bisa memiliki karir atau memiliki kerjasama gitu dengan lembaga atau institusi pemerintahan. Nah, yang menariknya lagi setelah umur 36 ternyata Sun di rumah ke-10 di bercatnya atau diagram kelahirannya Raffi ternyata nggak berubah di diagram setelah umur 36. Artinya semakin memperkuat bahwa kalau misalnya Raffi berkaitan dengan kerjasama dengan pemerintahan atau bisa dipasangkan dengan tokoh tertentu untuk pilkada, entah jadi bupati, wakil bupati, atau wakil wali kota atau event wali kota, itu sepertinya ada jalannya, bisa untuk menggapai itu, asalkan tadi ya cocok semuanya. Nah itu yang terlihat. Kemudian lagi-lagi saya lihat di diagram kelahirannya Raffi, dan saya lihat setelah umur 36 di rumah ke-8-nya itu muncul Venus. Tadi di diagram kelahirannya ada Venus di sana ya. Nah, diagram yang setelah umur 36 tetap ada Venus di sana. Itu semakin menguatkan bahwa pasangannya yang memang membawa warisan atau yang ditinggalkan dari orang tuanya. Itu terlihat di sana. Kemudian tadi disebutkan juga ada Pluto di rumah ke-6 ya di diagram kelahiran. Nah, ini hati-hati Raffi berkaitan dengan kesehatan. Jadi kalau sakit biasanya sakitnya bisa dikatakan cukup intens gitu. Jadi harus dijaga nih kesehatannya. Raffi ini kan masuk dalam rasi genap ya, karena ascendennya tadi Taurus harus Venus, berarti kecenderungannya tuh sering begadang. Kenapa? Karena memang lebih produktif di jam kedua gitu. Dan apalagi berkaitan dengan dunia seni itu biasanya kan mulai sore, malam, sampai pagi, begitu lagi. Apalagi kalau misalnya masih main sinetron yang stripping gitu ya. Nah ini perlu hati-hati nih Raffi, dijaga kesehatannya, karena ketika sakit itu cukup intens biasanya. Artinya memerlukan waktu yang cukup lama untuk pulih kembali. Jadi ini coba diperhatikan Raffi, kira-kira bagaimana untuk preventifnya terkait dengan kesehatan. Kemudian tadi ada Moon di rumah ke-5 selain Ketu, itu juga menggambarkan bahwa cukup dekat dengan ibu ya. Kita tahu apapun yang berkaitan dengan Raffi pasti selalu muncul pernyataan atau wawancara dari ibu Raffi berkaitan dengan Raffi gitu ya. Nah itu tergambar di sini. Saya rasa itu dulu yang ingin saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan ada beberapa hal yang menjadi
pertimbangan atau yang menjadi perhatian itu bisa diperhatikan oleh Raffi mungkin, sehingga apa yang bisa menjadi potensinya ke depan itu bisa digali terus atau dimaksimalkan. Apa yang tadi perlu diperhatikan berkaitan dengan kesehatan itu juga bisa menjadi perhatian supaya nggak sampai sakitnya itu berkepanjangan dan sebagainya. Kan sehat yang utama ya, dengan sehat kita pasti bisa melakukan banyak sekali aktivitas dan akhirnya bisa bermanfaat untuk sekeliling kita. Satu lagi sebelum saya akhiri, tadi Mars di rumah ke-12 itu berkaitan juga bagaimana sangat-sangat atau maha banyak pengeluarannya, impulsif gitu ya. Nah ini juga sebenarnya menggambarkan nih impulsif di backdoor. Saya nggak terlalu banyak menjabarkan tentang backdoor. Jadi backdoor itu bisa berkaitannya dengan kehidupan di ranjang gitu ya. Nah itu cenderungnya impulsif. Itu sih gambaran dari saya. Itu aja. Ketemu lagi nanti di sesi berikutnya. Nanti saya akan menyampaikan lagi Vedic astrologi untuk tokoh lainnya. Semangat dan juga tetap menjaga kesehatan. Dah.